Dalam video ini, gue bakal mengupas kenapa orang-orang yang jahat justru bisa meraih kesuksesan lebih besar dibandingkan dengan orang-orang yang terlalu baik. Dan apa saja kunci untuk memiliki sikap jahat yang membuahkan hasil. Istilah jahat ini seringkali dianggap negatif oleh masyarakat karena terkesan merugikan orang lain. Namun, faktanya sikap jahat ini ada hampir pada semua orang-orang sukses di dunia, termasuk tokoh-tokoh seperti Elon Musk, Jeff Bezos, dan mereka yang berada di kelas teratas. Banyak dari kita cenderung berada pada dua ekstrim, terlalu baik atau bahkan terlalu jahat. Padahal, terlalu baik bisa membuat kita dimanfaatkan oleh orang lain, dan terlalu jahat justru bisa menciptakan kerusakan. Orang-orang sukses justru memiliki kemampuan untuk mengontrol sikap tegas ini pada titik-titik yang tepat. Tidak terlalu lembut, namun juga tidak terlalu jahat. Nah, di mana sebenarnya titik optimal sikap jahat ini? Yuk saksikan video ini sampai habis, agar lu tidak salah paham menafsirkan dan malah berakhir menjadi orang-orang yang terlalu jahat. Jadi ada sebuah konsep psikologis yang menggambarkan 3 sifat mendasar setiap manusia yang jika dikelola dengan tepat, sebenarnya memiliki potensi-potensi yang besar. Mari kita telah terlebih dahulu apa saja ketiga sifat tersebut dan bagaimana cirinya. Yang pertama, yaitu sifat narsistik. Individu dengan ciri ini memiliki harga diri yang tinggi, tidak suka diremehkan, dan selalu ingin dihormati oleh orang lain. Namun seringkali hal ini bisa membuat mereka terlihat egois, sombong, dan kurang empati. Yang kedua, sifat Machiavellianisme. Ciri-ciri orang ini, mereka cenderung menggunakan manipulasi untuk mencapai tujuan mereka. Akibatnya, tingkat empati mereka rendah, dan mereka tidak peduli dengan perasaan orang lain yang terjebak dalam manipulasi mereka. Orang-orang dengan ciri ini sangat pandai membuat jebakan yang membuat lawan mereka tidak menyadari bahwa mereka telah terjebak. Dan yang ketiga, sifat psikopatik. Meskipun istilah psikopat seringkali dikaitkan dengan tindakan-tindakan kekerasan ekstrim seperti pembunuhan, penyiksaan, tapi sebenarnya lebih mengacu pada seseorang yang tidak pernah merasa bersalah dan acuh tak acuh terhadap konsekuensi dari tindakannya. Sekarang, jika kita melihat 3 sifat tersebut, meskipun memiliki sisi gelap, sebenarnya kita dapat menggunakan sisi gelap tersebut dengan bijaksana untuk mencapai tujuan kita. Jujur, gue sendiri pernah menerapkan dan merasakan transformasi dari seorang yang kurang menarik menjadi lebih fokus pada tujuan yang ingin gue capai. Ketika melihat dari sisi positifnya, ketiga sifat tersebut juga memiliki potensi yang baik sebenarnya. Narsistik menciptakan rasa percaya diri, Machiavellianisme menumbuhkan ambisi, dan psikopatik memberikan keberanian. Setiap individu di dunia ini hidup dengan tujuan untuk bertahan hidup. Jika dulu nenek moyang kita bertahan hidup dengan berburu hewan untuk memenuhi kebutuhan, sekarang kita juga bertahan untuk mencapai posisi yang lebih tinggi dalam hierarki kehidupan. Masalahnya, ketika melihat piramid kehidupan, semakin tinggi kita naik, semakin sempit ruangnya. Artinya, semakin sedikit orang yang bisa menduduki posisi tersebut. Dan tantangannya bukan lagi seberapa cepat kita bisa mendaki, melainkan seberapa kuat kita bisa bertahan dalam perjalanan. Makanya, mengapa orang-orang yang kurang baik atau jahat bisa lebih unggul dalam mendaki daripada orang-orang yang baik? Karena orang-orang yang baik cenderung memberikan jalan bagi mereka yang kurang baik atau jahat. Sementara orang-orang dengan sifat dark triad, 3 sifat jahat tadi, memadukan kepercayaan diri mereka, ambisi mereka, dan keberanian mereka untuk naik lebih cepat. Yang pertama, narsistik. Mereka selalu yakin dengan ide-ide mereka dan berusaha meyakinkan orang lain untuk setuju dengan membangun citra yang meyakinkan bagi diri mereka sendiri. Yang kedua, Machiavellianisme. Mereka adalah orang-orang yang sukses dan keren banget. Mereka itu punya niat yang sangat kuat untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Ya, mereka tuh nggak main-main. Mereka berani melakukan apa saja untuk meraih tujuan mereka. Pokoknya mereka nggak terpengaruh sama sekali sama trik manipulatif orang lain. Makin keren lagi, namanya Machiavellianisme. Tapi yang harus diingat,
Kalau dipakai terlalu berlebihan bisa berujung pada perilaku yang gak etis, kayak penipuan dan lain sebagainya. Yang ketiga, psikopati. Ketika bicara tentang psikopat, kita seringkali teringat akan gambaran kekejaman dan ketidakpedulian terhadap hukuman. Namun, bagi orang-orang sukses yang menguasai sifat ini, mereka memperlihatkan kecerdasan dalam mengidentifikasi kelemahan lawan atau pesaing, dan secara taktis menyerang lawan pada titik-titik lemah tersebut. Mereka adalah pionir yang tidak gentar mengambil resiko dan tidak tergoyahkan oleh kegagalan. Walau ketiga sifat ini memiliki potensi positif, penggunanya harus menyeimbangkan semuanya. Karena kelebihan sifat narsisme dapat mendorong obsesi terhadap pujian dan terlalu egois terhadap dirinya sendiri. Sementara berlebihan sifat Machiavellianisme dapat membuka pintu-pintu bagi perilaku manipulatif dan eksploitasi. Dan yang terakhir, bila berlebihan dalam sifat psikopat bisa menghasilkan tindakan-tindakan kekerasan dan kriminal. Oleh karena itu, kendalikan penggunanya dengan bijak dan hindari ekstremisasi. Inilah dilema klasik antara uang dan moralitas. Dalam kehidupan kita sehari-hari, manusia dilengkapi dengan aturan moral, etika yang bertujuan untuk menjaga harmoni dan keamanan sosial. Tapi terkadang tekanan finansial bisa mendorong kita melewati batas-batas tersebut. Saat kebutuhan mendesak, memaksa tindakan yang bertentangan dengan moralitas, dengan etika, dilema sosial pun terjadi. Ingat, sukses bukan hanya soal uang, tapi juga tentang moralitas. Meskipun kadang moralitas tertekan oleh hawa nafsu atas keuntungan, bukan berarti semua orang kaya adalah orang yang jahat dan serakah. Inti dari pesan ini bukanlah merayu orang-orang agar meninggalkan moralitas demi sukses, melainkan memanfaatkan sisi positif dari sifat-sifat yang sering dianggap jahat. Orang baik seringkali kesulitan mencapai kesuksesan karena takut melakukan kesalahan. Sementara sifat-sifat jahat mengajarkan kita untuk lebih percaya diri, lebih ambisius, dan berani mengambil resiko. Jadi ini tentang menemukan keseimbangan, menggunakan sisi positif dari sifat-sifat tersebut sambil meninggalkan yang hal-hal negatifnya. Semoga pembahasan ini memberi inspirasi. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.